Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Al-Fadil Al-Habib Salim Al-Haddad Al-Habib Hasan Habib Muhammad bin Luqman At-Thayyib, Habib Ali bin Luqman At-Thayyib, Al-Habib Hasan bin Luqman At-Thayyib. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar almarhum al-maghfurlah Habib Luqman bin Muhammad At-Thayyib diberi oleh Allah Subhanahu wa taala barokah, bisa meneruskan perjuangan ayahnya, perjuangan leluhurnya, dan mudah-mudahan akan membawa manfaat kepada umat, terutama kepada kita ikhwan Thariqah At-Tijaniyah. Para hadirin, kalau kita cinta kepada guru kita Al-Habib Luqman bin Muhammad At-Thayyib, mari kita terus semangat untuk menghadiri majelis-majelis beliau yang insya Allah akan diteruskan oleh putra-putranya, mengikuti zikir-zikir baik hailalah dan lain sebagainya, acara-acara rutin yang insya Allah putra-putranya akan meneruskan beliau. Amin. Sebab termasuk dari perbuatan yang dicintai oleh Allah adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneruskan apa yang telah kita lakukan dengan seseorang dilanjutkan dengan keturunannya. Itu adalah anjuran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pribadi mohon maaf kepada keluarga besar almarhum al-maghfurlah Habib Luqman bin Muhammad At-Thayyib, karena sejak beliau pulang ke rahmatullah, ketika itu saya berada di Jember, juga Habib Salim Al-Haddad karena Idul Khotmi di sana. Kemudian saya tidak sempat bertakziah, baru kali ini kita bertakziah. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga besar di pesantren di Brebes selalu aktif mendoakan beliau. Mudah-mudahan doa-doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amaliyah almarhum al-maghfurlah Al-Habib Luqman mudah-mudahan yang baik diterima oleh Allah, yang khilaf diampuni oleh Allah, dan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman daripada taman surga. Dan mudah-mudahan terus beliau bersama leluhurnya akan terus memantau putra-putrinya untuk terus mensiarkan agama Allah dengan mengembangkan syariat Islamiyah, juga ajaran-ajaran Thariqah At-Tijaniyah. Mudah-mudahan seperti tadi disampaikan, ya, kita teringat para hadirin, dalam Allah pernah menceritakan di dalam surat Al-Kahfi, ya, ketika Nabi Musa dan Sayyidina Khidir melakukan perjalanan, itu di sana ada satu kejadian bahwa ada tembok yang miring, kemudian
Sayyidina Khidir mendapatkan ilham dari Allah untuk membetulkan supaya jangan roboh, tapi ditentang oleh Nabi Musa yang kemudian diberitahu oleh Sayyidina Khidir bahwa tembok ini kalau sampai roboh, di bawahnya ada harta milik anak-anak yatim yang ada di rumah itu yang belum mampu untuk memegang harta itu. Maka Allah memerintahkan seorang wali min auliyaillah, memerintahkan seorang nabi min anbiyaillah untuk memberesi tembok itu. Karena apa? Menjaga anak ini yang ada di dalam rumah. Kenapa anak ini yang masih kecil dijaga oleh Allah di dalam rumah? Wa kana abuhuma sholihah, kata Allah. Karena anak-anak ini adalah orang-orang tuanya orang-orang yang soleh. Jadi kesolehan orang tua itu akan menjadikan keturunannya, anak cucunya terus akan dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan termasuk putra-putrinya Habib Lukman. Bagaimana kita tahu Habib Muhammad bin Ali At-Thayyib, bagaimana Habib Ali At-Thayyib Al-Madani, seorang mufti Asy-Syafi'iyah, hafidul Quran yang dari jauh dari Madinah, ya, berarti jidnya Habib Lukman berangkat malam sudah sampai Madinah. Dulu Habib Ali At-Thayyib dari Madinah ke sini bukan pakai pesawat, pakainya perahu, pakai kapal. Kapalnya bukan kapal penumpang, kapal barang, mampir dari negara ke negara. Berapa bulan dalam perjalanan sampai ke Indonesia. Saya yakin para hadirin, ada tetesan darah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tetesan nur dari nur Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, yang saya yakin terus tetesan itu akan mengalir kepada keturunan putra-putri Habib Lukman At-Thayyib. Mari kita terus perjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh Habib Lukman, oleh Habib Muhammad, oleh Habib Ali. Kita doakan putra-putrinya terus bisa melestarikan perjuangan itu secara istiqomah. Dan kita jangan surut para hadirin. Yang biasa hadir di majelisnya Habib Lukman, kita hadir di majelisnya putra-putrinya. Sama, insya Allah dapat tetesan barokah dari Allah, dapat rahmat dari Allah, dapat madad dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Para hadirin, saya tahu persis abahnya Habib Lukman, Habib Muhammad, jibnya ini, ya, luar biasa orangnya. Kita melihat tidak pernah bosan. Orangnya selalu senyum. Kita membayangkan bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Lukman, Allah, Habib Lukman, saya tahu persis. Orangnya tawakalnya betul-betul tinggi, para hadirin. Pasrahnya, taslimnya kepada Allah betul-betul tinggi. Allah, saya yakin sekarang beliau sudah berada di taman surga bersama nenek moyangnya, bersama cicitnya, dan tidak akan diam, terus akan memantau putra putrinya, ya, dan akan memantau kita, jamaahnya, ikhwannya yang biasa hadir bersama beliau dan hadir bersama putra putrinya akan dipantau oleh leluhur-leluhur kita. Maaf para hadirin, jangan sampai kita menutup keran karena Habib Lukman sudah tidak ada, tidak lagi hadir pada majelisnya. Itu berarti kita nutup keran rahmat Allah. Itu satu kekeliruan. Malah ajak lagi jamaah-jamaah yang lain. Kita doakan mudah-mudahan putra putri Habib Lukman insya Allah terus ditambah barokah oleh Allah, terus disiram rahmat oleh Allah, terus mendapatkan bimbingan dari Allah, dan terus akan melanjutkan perjuangan orang tuanya. Para hadirin, saya di tengah-tengah kesibukan ketika mendapatkan telepon dari putra putri beliau bahwa nanti malam hari ini ada 40 hari seluruh kegiatan saya digeser-geser, saya harus hadir. Kenapa? Saya tidak mau setelah meninggalnya Habib Lukman kemudian saya diberitahu saya absen.
kok tidak datang setelah beliau meninggal. Saya tidak ingin menutup keran. Saya yakin hadirnya saya dari Brebes jauh-jauh ke sini tidak sia-sia, dan hadir kita semuanya tidak sia-sia. Semuanya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Semuanya kita akan mendapatkan barokah. Mudah-mudahan kita didoakan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia di alam arwah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini para hadirin, banyak orang hidup, orang yang masih hidup diselamatkan oleh Allah karena orang-orang yang sudah mati. Itu banyak sekali. Bahkan ada riwayat doanya orang yang sudah mati lebih diijabahi oleh Allah daripada doanya orang yang masih hidup. Sekarang begini, kita masih hidup, kita berdoa kan dianjurkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Ya, kita diperintah oleh Allah untuk berdoa. Tapi ketika kita berdoa, mungkin khusyuk, mungkin masih banyak pemikiran-pemikiran kita. Tapi orang yang sudah mati di sana, ketika berdoa sudah tidak ada pemikiran tentang dunia. Orang yang sudah mati di alam arwah tidak ada pemikirannya masalah apa? Dunia. Khusus konsentrasi pemikirannya adalah mohon kepada Allah bagaimana keturunannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para hadirin. Juga kalau tadi Habib Salim berbicara masalah syukur, sangat tepat, terutama mengingatkan kepada putra-putri Habib Lukman. Ini putra-putri Habib Lukman mudah-mudahan termasuk orang-orang yang akan panen. Amin. Ngerti panen apa enggak? Memetik hasilnya. Sudah ditanam oleh Habib Ali At-Thayyib, sudah ditanam oleh Habib Muhammad, sudah diperjuangkan oleh Habib Lukman. Mudah-mudahan sekarang ini putra-putrinya akan memetik. Amin. Kalau putra-putrinya insya Allah akan memetik, kita jangan ketinggalan ikut-ikut memetik barokahnya. Kalau saat-saat sekarang saat panen, saat memetik, kita mundur, rugi apa enggak? Rugi. Itu banyak orang begitu para hadirin. Ketika orang tuanya sudah meninggal, mundur. Allah akan memberi panen, memberi hasilnya, memberi buahnya saat-saat lagi mundur. Dapat apa enggak? Rugi kita. Jadi saya mengharap dan saya juga ikut mendoakan dan mendorong ikut supaya terus putra putrinya Habib Lukman terus memperjuangkan majelis-majelis beliau, perjuangan beliau. Amin. Dan begini para hadirin, saya teringat bahwa ada, walaupun ini hadis dhaif, saya membaca dalam karangan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyebut salah satu sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi ini pulangnya Habib Lukman ke rahmatullah. Malam hari ini kita peringati malam 40 harinya. Malam 40 hari. Ada satu sabda Nabi begini para hadirin. Taraktu fikum nasihain. Taraktu fikum nasihain. Aku tinggalkan untuk kamu umatku, kata Nabi, ada dua penasehat. Ada dua penasehat. Ini ngomong penasehat ini penting. Sebab al-insan mahalul khoto' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Iya. Kalau orang lupa tidak mau diingatkan, rugi apa enggak? Rugi. Makanya Rasulullah tidak ingin umatnya rugi. Rasulullah dari cintanya kepada umat tadi sudah digambarkan oleh Habib Salim. Bagaimana kecintaan Rasulullah kepada umat tidak bisa dibandingkan. Untung kita perlu bersyukur kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Nabi mengatakan, taraktu fikum nasihain. Aku tinggalkan untuk kamu umatku dua penasehat, kata Nabi. Natiqun wasomitun. Ada penasehat yang bersuara, ada penasehat yang diam. Diam tapi memberi nasihat.
Luar biasa ya. Ada berapa penasehat tadi? Dua. Natiqun wasomitun. Ada penasehat yang bersuara, ada penasehat yang bersuara itu apa? Apa penasehat yang bersuara? Al-Quran. Penasehat yang bersuara apa? Al-Quran. Tadi dibaca Al-Quran, itu memberi nasihat kepada kita. Maaf, ini ngomong Quran dan ngomong kematian. Biasanya kalau urusannya dengan kematian, kita baca Quran surat apa? Yasin. Kenapa Yasin? Kok tidak yang lain? Tidak ada kematian, bacanya surat An-Nisa, surat Al-Imran, bacanya surat apa? Kalau kita amati masalah surat Yasin, Rasulullah sendiri sallallahu alaihi Nabi, Rasulullah dalam sabdanya mengatakan Yasin qalbul Quran. Yasin qalbul Quran. Yasin adalah hatinya Bapak-bapak, kalau beli daging di pasar, daging dengan hati mahal mana? Daging dengan hati harganya mahal mana? Al-Quran semuanya mahal. Al-Quran semuanya nilainya tinggi. Tapi memang ada surat-surat tertentu yang punya nilai tersendiri, termasuk surat Yasin. Maaf, kalau tadi Nabi mengatakan ada penasehat yang bersuara adalah Al-Quran. Al-Quran huruf per huruf kalau dibaca bersuara, dan kalau diamati mengandung nasihat. Di antaranya surat Yasin yang kaitannya dengan kematian. Maaf, nanti bapak-bapak kalau pulang buka surat Yasin ayat 65. Ayat berapa? Apal semua ayatnya. Ya, al-yauma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu yaksibun. Setiap ada orang mati kita baca ayat, apal kita, padahal ini memberi nasihat kepada kita. Al-yauma, pada hari ini, kata Allah. Hari ini maksudnya hari apa? Kiamat. Hari ini maksudnya hari apa? Kiamat. Ya Allah, Rasulullah kalau cerita kiamat meneteskan air mata. Sebab Rasulullah pernah diberi oleh Allah gambaran kiamat ketika menjalani Isra. Jadi Rasulullah lihat, ketika Rasulullah lihat itu dahsyatnya kiamat, begitu panasnya kiamat, begitu ngerinya kiamat, begitu membingungkan kiamat, Rasulullah meneteskan air mata. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Hari kiamat engkau tidak akan panas seperti itu, tidak akan dahsyat seperti itu. Apa kata Rasulullah? Betul Jibril, aku tahu. Hari kiamat aku punya tempat tersendiri dengan para nabi dan para rasul. Tapi kenapa aku nangis? Kata Rasulullah, aku ingat kepada umatku. Kira-kira umatku mampu enggak ngadepi kiamat? Allah. Yang dipikir oleh Rasulullah siapa? Rasulullah diberi oleh Allah gambaran kiamat, meneteskan air mata. Ini nangisi siapa? Umat, bukan dirinya. Umatku mampu enggak ngadepi kiamat. Bagaimana umatku ngadepi kiamat? Dari hadis ini saya membaca ayat-ayat kiamat dan hadis-hadis kiamat. Satu malam enggak bisa tidur ketika itu. Saya bingung sendiri, posisi saya nanti di hari kiamat bagaimana. Tapi saya berpikir, Allah itu Rahman Rahim. Rahman Rahim. Allah Rahman Rahim. Ya, pasti ada solusi. Ternyata betul. Berbagai ayat-ayat Allah, berbagai sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW, ada orang-orang yang di hari kiamat tidak akan mendapatkan kepanasan. Kita ingin apa enggak? Itu adalah salah satunya yang diajarkan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Bijali. Sampai saya menulis buku kecil, para hadirin. Saya menulis buku kecil, kira-kira 75 halaman. Saya beri judul Sejuk di Hari Kiamat yang Dahsyat. Sejuk di Hari Kiamat yang Dahsyat. Asalnya saya memikirkan diri saya sendiri. Sayang bukunya saya tidak bawa, sebab sudah dicetak berkali-kali habis terus. Kapan-kapan saya bisa datang sini, saya akan bagi bukunya. Insya Allah.
Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat. Di antaranya adalah yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Tijani. Makanya kita bersyukur. Kalau tadi Habib Salim berteriak-teriak tentang syukur, itu adalah ajaran Syekh Ahmad Tijani. Apa kata Syekh Ahmad Tijani di dalam Jawahirul Ma'ani? Aqrabul abwab ilallah babus syukur. Aqrabul abwab ilallah babus syukur. Paling dekatnya pintu antara manusia dengan Allah. Pintu yang paling dekat antara manusia dengan Allah adalah pintu apa? Syukur. Pintu syukur. Allah. Pintu syukur, kata Syekh Ahmad Tijani. Tinggal sejengkal saja kita masuk. Pintu syukur. Tapi maaf. Manusia banyak yang syukur apa yang lupa? Banyak yang syukur apa yang lupa? Allah sendiri mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Padahal pintu antara kita dengan Allah lewat pintu syukur, sejengkal kita masuk pintu Allah. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Tapi kebanyakan manusia lupa. Apa rahasianya? Syekh Ahmad At-Tijani membongkar rahasia ini, mengungkap rahasia ini. Allah, sallu ala nabi. Kalau kita mau mempelajari ajarannya Syekh Ahmad Tijani, luar biasa. Coba para hadirin, coba nanti saya teruskan tadi wasiatnya Rasulullah. Apa? Tinggalannya Rasulullah, 2 nasihat. Ini mumpung ingat tadi Habib Salim menyampaikan, saya ingin melanjutkan bahwa pintu yang paling dekat antara manusia dengan Allah adalah pintu syukur. Tapi kebanyakan manusia lupa. Apa rahasianya? Kata Syekh Ahmad Tijani, rahasianya asyaitonu qa'adu amamahu. Allah. Ini Syekh Ahmad Tijani. Kenapa manusia kebanyakan lupa? Padahal tadi Habib Salim sudah menyebut satu ayat. Bapak-bapak semuanya kalau diperintah untuk menghitung nikmat Allah, mampu apa enggak? Dari apanya? Dari banyaknya. Dari apa? Banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ngomong syukur itu adalah misi dari ajaran At-Tijani. Sebab thariqah At-Tijani adalah thariqatu syukrin wa hamdin. Thariqah syukur dan thariqah pujian. Thariqah mahabbah. Subhanallah. Coba para hadirin. Pintu antara manusia yang paling dekat dengan Allah adalah pintu syukur. Tapi banyakkan manusia lupa. Masalahnya setan duduk di depan pintu. Terus bagaimana untuk ngusir setan? Ini ajarannya. Dengan apa? Mudah sekali. Dengan lazimah. Lazimah adalah ngusir. Kenapa lazimah ngusir setan? Lazimah adalah inti seluruh zikir. Zikir yang ada di dunia intinya adalah 3. Istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Allah. Inti zikir para hadirin. Anda tidak zikir apa-apa, hanya ini saja. Istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Berarti kita membaca zikir yang ada di dunia. Makanya jangan ditinggalkan lazim. Walaupun yang masih muhibbin, belum masuk Tijani, ini benteng kita. Subhanallah. Ingat para hadirin, kalau orang yang sudah ikhwan dan masih muhibbin, tidak ketinggalan zikirnya lazimah, tapi syaratnya satu, istiqomah. Syaratnya apa? Hari ini lazimah, sore lazimah, pagi lazimah, tapi nanti libur 3 hari. Ini setannya datang lagi nanti. Ya. Alat yang paling ampuh untuk mengusir setan adalah zikrullah. Alat yang paling ampuh untuk mengusir setan adalah zikrullah. Itu alat yang paling ampuh. Saya yakin kalau orang Tijani mengamalkan ajaran Syekh Ahmad Tijani, dijamin selamat dunia akhirat. Amin. Dijamin bahagia dunia akhirat. Enggak usah pusing, rizkinya lancar semua. Amin. Gimana anda lancar? Tapi syaratnya satu, istighfar. Jangan banyak libur. Ini yang bikin kacau kan libur. Ya, yang bikin kacau banyak liburnya. Ngerti libur ya? Alpanya banyak. Bayangkan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian,
Pintu yang paling dekat antara kita dengan Allah adalah syukur. Tapi setan duduk di depannya. Gimana mengusir setan? Adalah dengan zikrullah. Nanti saya terangkan tentang zikrullah, apa yang dikatakan Rasulullah. Tapi saya ingin memberikan contoh dulu satu. Ini ada kejadian. Seorang syekh min ahli thariqah cerita tentang kita ini hidup di dunia sedang diuji oleh Allah. Setan menggoda kita. Setan lihat kita tidak lihat setan. Repot apa enggak? Boleh sekarang ngomong repot, tapi bentar lagi ngomong enggak. Enggak repot. Repot apa enggak? Repot. Setan lihat kita tidak lihat setan. Dunia menggoda kita, anak menggoda kita, istri menggoda kita, ya usaha menggoda kita. Berarti hidup di dunia ini banyak tantangannya enggak? Repot apa enggak? Repot. Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah? Kan gitu ya. Nah, tenang aja para hadirin. Kemudian bagaimana supaya kita bisa sampai kepada Allah? Setannya goda terus. Maaf para hadirin. Ya, itu jamaah ngomong sama syekh ini. Wah, repot ini ngadepi hidup di dunia. Kata syekh begini, saya ingin contoh. Ini kebenaran. Pintu di depan hanya ada satu. Kita kalau pulang lewatnya pintu mana? Pintu itu. Tidak bisa kalau udah lewat pintu itu. Kita mau pulang, di depan pintu itu ada anjing besar. Anjingnya matanya, wah, ya, kukunya sudah siap menerkam kita. Bagaimana supaya kita bisa selamat dari terkaman anjing itu? Bagaimana caranya? Ada yang ngomong, oh caranya diberi tulang. Itu kalau anjing Bogor ya, repot, gampang beri tulang, pergi. Katanya jongkok, malah diterkam kita. Nggak usah repot-repot, kita bisa keluar tanpa diterkam oleh anjing. Bagaimana caranya? Panggil yang punya anjing. Gampang apa dah? Bapak Fulan, itu anjing bapak? Iya betul. Pegangi, saya mau lewat. Oh iya. Kita lewat selamat apa enggak? Kita enggak usah pusing-pusing ngadepi setan. Enggak usah pusing-pusing ngadepi hawa. Panggil yang menciptakan setan. Siapa yang menciptakan setan? Bagaimana manggilnya? Lazimah dibaca astagfirullah, astagfirullah. Nyingkir setan. Enak apa enggak? Tapi setannya enggak mau kita istighfar. Makanya mau istighfar males. Ya. Enak sebetulnya kita. Nggak usah repot-repot mikirin setan. Ya, kita baca istighfar, setannya nyingkir nggak? Kita baca sholawat, setannya nyingkir nggak? Kita baca la ilaha illallah, nyingkir itu setan. Allah. Itulah ajaran Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Belum wadifahnya, belum hailalahnya. Saya baca hadis sahih. Ya. Dalam kitab hadis sahih, hadis qudsi, ya, yang ditulis oleh seorang pakar hadis yang bisa kita andalkan. Apa sih rahasianya? Coba lihat, torikoh yang lain zikirnya lebih berat. Nggak ada torikoh yang zikirnya pagi sore, kecuali Tijani. Torikoh lain mesti zikirnya selesai sholat. Torikoh Qadiriyah selesai sholat dengan goyang-goyang sampai keluar keringat. Bacanya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa? 165 menurut Qadiriyah. Dan bagi semua torikoh bacanya setiap habis sholat. Tapi kenapa torikoh Tijani lazimanya pagi sore? Tidak setiap habis sholat, tapi pagi. Apa rahasianya? Allah mengatakan, hambaku yang ketika pagi hari berzikir dan punya niatan nanti sore akan berzikir, hambaku yang sore hari akan berzikir dan punya niatan besok pagi akan berzikir, maka hambaku yang seperti itu waktunya setiap hari 24 aku tulis zikir terus. Ini Allah yang menyatakan. Jadi orang Tijani pagi baca lazimah, sore baca apa? Kita berangkat ke pasar dagang, kita lagi melayani, ya,
konsumen di hadapan kita ditulis apa? Itulah dijanji. Ini yang ngomong Allah.